Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai saat ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan, sehingga dengan nikmat tersebut salah satunya kita gunakan, kita bisa melanjutkan pengajian kita, pengajian rutin malam Ahad dan malam Senin. Dan alhamdulillah sekarang kita membahas surah Al-Baqarah ya. Pada ayat 258. Silahkan dibaca terjemahannya. Dari ya. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mendebat lagi mengenai karena Allah telah memberinya kerajaan kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, Ia yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari sini, maka perbedaan ia dari dalam. Maka bingunglah orang yang kafir itu, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang Allah tidak memberikan petunjuk. Ini yang dimaksudkan siapa ini kira-kira? Ini Nabi Ibrahim pada zamannya raja siapa? Raja Namrud, betul. Namrud ini dia sendiri mengatakan, adakah Tuhan yang lebih tinggi daripada aku, kata Namrud. Sehingga dia saking ingin membuktikan dirinya itu Tuhan, dia mendatangkan dua orang. Dia datangkan dua orang. Yang satunya diperintahkan untuk dibunuh, sedangkan yang satunya diperintahkan untuk dibiarkan hidup. Apa kata dia, Raja Namrud ini? Tuh, saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Namrud salah satu ya raja terkejam di dunia ya. Tidak ada yang melebihi kekejamannya pada saat ini, nggak ada ya. Kejam Namrud. Sekali lagi ya, dia mengatakan dirinya Tuhan dan dia bisa membuktikan bahwa dia bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Di sini aja, biar nggak terlalu sempit. Kita ulang ya. Ketika Namrud dia berbangga-bangganya mengatakan dia Tuhan, dia bisa menghidupkan orang, dia bisa mematikan orang. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada dia, kalau kamu benar-benar Tuhan, kata Nabi Ibrahim, apakah kamu bisa menerbitkan matahari itu dari barat? Apakah kamu bisa menaklukkan planet-planet itu, kata Nabi Ibrahim. Pada saat itu, langsung Raja Namrud diam seketika. Dia tidak bisa berbangga-bangga lagi ketika ditanyakan tentang perihal berikut. Pertama, Namrud tidak bisa mengendalikan matahari, tidak bisa mengendalikan planet, tidak bisa menerbitkan matahari dari barat. Itu artinya bahwa dia bukan Tuhan. Pertanyaannya ya, supaya kajian kita nyambung dengan yang kemarin. Apakah Namrud ini termasuk orang yang sukses atau bukan? Bukan kan? Tapi kalau misalkan kita lihat secara logika kita, dia sukses. Kita ulang ya. Dari Namrud sebenarnya, kalau misalkan di pandangan zohir kita, logika kita, si Namrud ini dia sukses. Tapi pandangan syariat, pandangan Islam, dia tidak sukses. Siapakah orang yang sukses? Siapa yang sukses? Masih ingat? Orang yang sukses siapa? Orang yang taat, mentaati Allah dan Rasul. Itulah orang yang sukses. Namrud, dia taat gak kepada Allah? Tidak. Aku mau apalagi kepada Nabi Ibrahim ya. Nah, oleh karenanya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang benar-benar sukses adalah orang yang mentaati Allah dan Rasul. Silakan lanjut kepada ayat 259. 259. Mama Jinan. seperti orang yang melewati sebuah bukit yang melakukan bangunannya, dia berkata,
bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah itu. Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, ya engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang terdapat. Tapi lihatlah keledaimu. Tapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu bagaimana menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Pertanyaan pertama, apakah dengan terjemahan tadi yang dibacakan kita sudah paham? Sudah paham? Belum. Betul, belum paham karena kita belum baca tafsirnya. Pertanyaannya ya, siapakah seorang laki-laki tersebut? Kan kita belum tahu. Apa yang dimaksud dengan tembok yang roboh? Kita nggak tahu. Apa yang dimaksud dengan kok penduduknya sepi di sini? Kita belum tahu. Maka kita baca di sini tafsirnya. Para ulama berbeda pendapat, ya masih berbeda mereka. Akan tetapi menurut pendapat Ali bin Abi Thalib, laki-laki tersebut adalah Uzair. Kan Uzair ini ya. Nah, laki-laki tersebut adalah Uzair. Dan kota tersebut adalah, kita sudah tahu ya, ini maksudnya negeri tersebut itu adalah Baitul Maqdis. Nah, berat. Itu Baitul Maqdis maksudnya. Tembok yang roboh itu artinya tidak ada seorang pun di sana karena ada seorang raja ya pada saat itu membombardir negeri ini sehingga tidak ada penduduk di sana, semua dibunuh oleh orang ini. Nah, itu maksudnya ya dengan tembok yang roboh. Lalu Uzair mengatakan, apakah Allah ini sanggup ya membuat makhluk baru atau memperbaiki tembok tersebut? Itu kata Uzair. Lalu kemudian Allah mematikan dia. Ya, Allah mencabut nyawanya, kemudian dimatikan selama 100 tahun. Dia dimatikan selama 100 tahun pada awal siang. Pada awal siangnya dia dimatikan selama 100 tahun. Lalu kemudian dia dibangkitkan. Yang pertama dibangkitkan itu adalah matanya. Setelah matanya, dia melihat ternyata dia tubuhnya masih belum bisa bergerak. Akhirnya Allah memberikan menghidupkan dia. Setelah matanya itu dihidupkanlah badan-badannya ini. Jadi dia menyaksikan bahwa setelah dia dimatikan itu, dia menyaksikan sendiri bagaimana tangannya bergerak, ya diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia ditanya, berapa lama kamu tidur? Kata Allah. Dia mengatakan setengah hari. Karena waktu dia dibangkitkan itu akhir siang dia dibangkitkannya. Maka ketika dia menjawab setengah hari. Padahal yang tadi dia dimatikan berapa lama? 100 tahun. Dia nggak percaya. Dia nggak percaya. Tapi Allah menyuruh dia untuk melihat makanannya. Makanannya masih ada. Tapi keledainya tinggal tulang belulang saja. Tinggal tulangnya doang. Akhirnya Allah memerintahkan angin ya untuk mengumpulkan tulang belulang tersebut. Tulang belulang tersebut dan memerintahkan tulang belulang tersebut menjadi seekor keledai tanpa daging. Tanpa daging ya. Gimana yang kita ngebayanginnya? Tulang jadi tapi keledai, jadi keledai. Nah, lalu kemudian setelah Uzair ini dia menyaksikan bahwa ternyata tulang-tulang itu menjadi satu. Lalu kemudian Allah memerintahkan daging-daging keledai itu kembali seperti awal. Jadi tulang yang tadi diselimuti oleh daging. Sehingga utuhlah dia keledai tersebut. Lalu Allah memerintahkan malaikat meniupkan ruh kepada keledai tersebut.
sehingga keledai tersebut bisa bunyi langsung. Itu kekuasaan Allah ya. Lalu kemudian kalau Ashabul Kahfi dia tidur berapa lama? 300 tahunnya, 300 tahun lebih. Nah itu ya. Sedangkan ini 100 ya. Dia mengatakan setengah hari. Begitu juga dengan Ashabul Kahfi. Ketika temannya nanya, kita tidur berapa lama ini ya? Setengah hari katanya. Ada yang mengatakan 1 hari. Yang benar 300 sekian hari. Ya, lebih dari 300 hari. Nah, lalu kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa adanya hari akhirat. Ya, ini sebagai dalil bahwa adanya hari akhirat. Nah, setelah semua hal itu terjadi, Bapak Ibu, setelah hal itu semua terjadi dari tulang belulang, dari dirinya sendiri, kemudian dibangkitkan lagi, tulang belulang dikumpulkan seperti dijadikan sebagai keledai, lalu kemudian daging-dagingnya juga bersatu ya dengan tulang tersebut sehingga jadi utuh keledai, lalu kemudian keledai itu bisa bersuara dan disaksikan sendiri oleh Uzair. Maka dia semakin yakin bahwa Allah Maha segala-galana, pokoknya nama Allah Maha Kuasa, gampang bagi Allah mah. Jadi ibu juga tenang saja ibu juga. Ada juga peristiwa dahulu ya, sebelum Nabi Muhammad, beliau menceritakan bahwa ada seorang laki-laki ya, dia berwasiat kepada anaknya, kalau saya meninggal katanya bakar tubuhnya, ini dibakar tubuhnya, lalu kemudian ambil abunya, kemudian dibuang di laut. Lalu kemudian ketika dia dibangkitkan, dia ditanya, kenapa engkau melakukan hal demikian? Kata Allah. Ya Allah, kata si hamba ini, sesungguhnya saya takut kepada siksaanmu, dan kemudian saya ingin mengetahui bagaimana kebesaranmu. Jadi gampang bagi Allah mah ya Bapak Ibu. Allah mah cukup kun fayakun, selesai. Termasuk Korun Bapak Ibu ya. Termasuk Korun. Allah itu membuat gempa lokal, sedikit doang gempanya, gempa di sekitaran Korun dan pengikut-pengikutnya, sedangkan yang lain enggak. Nah, yang di sekitaran Korun itu rumah dan harta-hartanya itu ditenggelamkan oleh Allah, yang lain mah enggak. Gampang enggak buat Allah? Gampang. Tsunami juga tahun kemarin itu ya, gampang bagi Allah ya. Bisa saja Allah itu menjadikan tsunami itu di Indonesia, bisa saja. Tapi Allah menginginkan tsunami hanya di sebagian wilayah saja. Gampang bagi Allah Bapak Ibu ya. Jadi oleh karenanya tidak usah khawatir atas apa yang sudah kita alami saat ini. Kalau kita minta demikian dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar-benar ingin kita menginginkan sesuatu, mintalah doa kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan. Silahkan kita lanjut kepada ayat 260. Nah, gitu ya. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini luar biasa ya, jenius beliau tuh. Satu sisi beliau mengandalkan akal, rasio beliau. Makanya ketika beliau belum yakin kepada Allah itu, melihat agama-agama orang yang menyembah saat itu matahari disembah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berpikir, lah kok matahari malam nggak ada? Oh berarti ini bukan Tuhan, kata Nabi Ibrahim. Ketika malamnya muncullah bulan yang sangat indah. Oh ini mungkin Tuhan, itu yang disembah. Tapi paginya bulan sudah tidak ada. Oh berarti ini bukan Tuhan. Yang mana sebenarnya Tuhan yang sebenarnya? Gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim berpikir. Nah ketemulah ya dengan keyakinan ya. Agama tauhid ini. Tuhan mah bukan matahari, Tuhan mah bukan bulan, Tuhan mah bukan api. Tuhan mah, kata Nabi Ibrahim, yang menciptakan semuanya ini, itulah Tuhan. Tapi karena Nabi Ibrahim ini penganut-penganutnya juga ingin ya membuktikan keesaan Allah, bahwa Allah itu benar-benar ada, Allah itu benar-benar esa, ingin membuktikan, sehingga timbullah dalam benak Nabi Ibrahim ini keraguan juga. Sehingga beliau ingin memastikannya, makanya beliau meminta pembuktian ya kepada Allah untuk menghidupkan orang yang mati.
Maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung. 4 ekor burung diambil, silahkan kamu sembelih. Dalam satu riwayat, Nabi Ibrahim ya mengikat burung ini dengan tali, lalu kemudian dicincang-cincang. Setelah dicincang, bulu-bulunya itu dicabut semua. Kemudian berseberakan lah pokoknya nama. Lalu kemudian diperintahkan dia untuk setelah dicincang itu semuanya udah kacak-kacakan, pisah-pisah pokok nama. Yang ini silahkan tempatkan ke gunung ini. Yang satunya lagi tempatkan ke gunung ini. Udah bersatu semua dagingnya teh. Bulu-bulunya sudah nggak karuannya sama tulang-tulangnya. Yang 4 ekor burung itu sudah dicincang semua. Akhirnya Nabi Ibrahim dipisah-pisah daging-dagingnya ini. Ke satu riwayat 4 gunung, satu riwayat juga mengatakan 7 gunung. Ya, Nabi Ibrahim ke 7 gunung lah. Setelah itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil burung tersebut. Saat itu juga burungnya langsung datang. Gitu ya. Itu ya gampang bagi Allah. Sehingga Nabi Ibrahim sudah paten dalam hati beliau. Nabi Ibrahim sudah benar-benar yakin bahwa Allah Maha Kuasa. Itu intinya Pak Ibu. Silakan kita lanjut. Nah, ini untuk orang yang ikhlas. Kalau orang tidak ikhlas nggak bisa. Ya, ikhlas juga kita sudah bahas pada kitab Arba'in Nawawi. Ya, ikhlas sampai bahkan dilipat gandakannya sebanyak 700 kali lipat. Ya. Saya bacakan hadisnya. Ini juga kita sudah bahas waktu itu. Setiap amal perbuatan anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan lebih sesuai kehendak Allah. Gitu ya. Lanjut saja berarti kepada ayat 262 sampai 264. Nah, ada 3 orang yang pada hari kiamat kelak Allah tidak mengajak dia berbicara. Allah tidak mau melihat mereka. Dan Allah tidak menyucikan mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Buat siapa? Orang yang menyebut-nyebut tadi. Ketika dia sudah sedekah itu dia sebut-sebut. Maka Allah tidak akan melihat dia nanti dan tidak diajak bicara. Lalu kemudian dia akan diberikan azab yang pedih. Gitu ya. Dia sudah memberi orang lalu disebut-sebut terus. Itu orang pertama. Orang yang menyebut-nyebut pemberian yang telah ia berikan. Yang kedua, orang yang memanjangkan kainnya sampai di bawah mata kaki. Ini buat laki-laki, bukan buat perempuan. Makanya kata Rasulullah, kain yang di bawah mata kaki api neraka. Masuk neraka. Nah, jadi makanya kalau ibu misalkan ada orang melihat orang yang pakaiannya itu celananya ya cingkrang, jangan bilang Pak banjir, jangan. Itu merendahkan sunnah. Iya, sunnah ya, celana cingkrang itu sebenarnya itu yang sunnah. Makanya kemarin kata saya cari aman. Ya sudahlah, ya jangan sampai di bawah mata kaki. Kalau misalkan masih ke sini masih bisa ini Bapak Ibu. Segini masih sedikit lagi kita masih bisa segini. Tapi jangan sampai lebih. Tapi faktanya kan sekarang orang yang di atas mata kaki justru kita kucilkan. Orang yang pakaiannya di atas mata kaki justru kita bilang Salafi, Wahabi. Nah, jangan sampai demikian ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita ulas sedikit yang ini tentang yang disebut kebanyakan orang di Indonesia, orang yang kainnya, celananya di atas mata kaki itu Salafi, Wahabi. Sekarang pertanyaannya atau mungkin masih bisa dijawab. Apakah Salafi ini organisasi atau bukan? Salafi organisasi atau bukan? Bukan organisasi, bukan ormas. Salafi itu adalah cara beragama, pemahaman. Itu namanya Salafi. Nah, itu ya Salafi teh. Orang-orang salaf itu seperti siapa? Pertama, tentu dari Rasulullah. Itu namanya salaf. Terus lalu kemudian sahabatnya salaf namanya. Nah, tabi'in teh salaf. Tabi'ut tabi'in itu teh salaf. Yang terakhir, imam yang 4 itu teh salaf. Jadi kalau kita mengikuti mereka, berarti kita
Salafi. Jadi ibu kalau misalkan nggak dengar apa melihat orang yang celananya di atas mata kaki, ibu jangan bilang sambil meremehkan itu teh. Karena itu mah salafi wahabi. Emang ibu nggak mau menjadi salafi? Kalau orang pemahamannya bukan salaf, berarti dia bukan alusunnah, Bapak Ibu. Nah, salafi wahabi gitu kayaknya jangan seperti itu lagi sekarang. Itu hanya ya perkataan-perkataan sebagian oknum saja yang takut bisa jadi ya menurut penelitian mah takut jamaahnya keambil, takut penghasilannya berkurang. Makanya menyebutnya jadi salafi wahabi. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ibu mengikuti imam yang 4, itu namanya kita namanya salafi berarti. Ya, generasi salaf itu mereka. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan, Fatimah, sebaik-baik generasi bagimu adalah aku, kata Rasulullah. Sebaik-baik salaf ya. Sebaik-baik salaf bagimu adalah aku, kata Rasulullah. Berarti kalau kita mengikuti Rasulullah, kita apa namanya? Salafi apa bukan? Salafi. Jadi ibu jangan tabu sekarangnya mendengarkan nama salafi. Itu hanya fitnah saja ya. Kenapa? Nah, salafi sama wahabi bedanya apa? Wahabi dulu itu ada 2 yang namanya yang disebutkan dengan wahabi ini. Yang pertama, betul yang suka mengkafir-kafirkan orang. Itu wahabi ya. Yang kedua, dia itu menghalalkan darah kaum muslimin. Tapi mendarah halal ya, darah kaum muslimin tak halal. Nah, pokoknya yang tidak sepaham pemahaman dengan dia bunuh saja langsung. Nah, tetapi bukan dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mah beliau ahlu sunnah wal jamaah. Ya, tapi anehnya orang-orang Indonesia kebanyakan mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah wahabi. Bukan, beliau adalah bermazhab Hambali. Beliau adalah termasuk kalau misalkan di Indonesia kan itu imam bonjol gitulah. Ya, beliau ini luar biasa membawa dakwah, pembaharu dakwah. Beliau fokusnya kepada apa? Tahayul, bid'ah, khurafat. Yang gitu-gitu tuh beliau mah fokusnya. Beliau fokusnya adalah memurnikan ajaran Islam. Jadi beliau fokusnya kepada tauhid. Apakah orang yang berfokus kepada tauhid itu disebut wahabi, yang suka mengkafir-kafirkan? Tidak. Jadi 2 sebenarnya orang salah kaprah. Syiah menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal yang sebetulnya wahabi dulu itu, yang dulu orang itu orangnya khawarij. Yang wahabi pertama ini khawarij. Tapi Syiah mah, karena dia tidak suka kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mentauhidkan Allah ya, memurnikan ajaran Islam, pan Syiah mah enggak. Jangan termakan fitnah dengan ucapan-ucapan salafi wahabi. Ciri-ciri wahabi kira-kira gimana? Yang kita disodorkan oleh, terutama saya juga tuh di pesantren. Ciri-ciri wahabi apa? Pertama, jenggotan. Ciri wahabi. Sekarang Rasulullah jenggotan apa tidak? Berarti Rasulullah apa? Wahabi. Itu ya. Dan ciri-ciri wahabi jidatnya hitam. Ya, jangan seperti itu. Bukan begitu cara kita menilai seseorang. Cara kita menilai seseorang adalah lihat pemahaman dia, lihat manhajnya, gitu ya. Cara kita menilai orang. Jangan mendengarkan, oh ini mah wahabi, ini mah salafi wahabi. Jangan ya. Lihat apa yang dia sampaikan, dengarkan apa yang disampaikan, sesuai tidak pemahamannya. Nah, gitu. Tapi jangan sampai terprovokasi sekarang, Bapak Ibu ya. Salafi wahabi, salafi wahabi. Saya dulu ke Jawa, Bapak Ibu. Saya sudah dipesan sama ustadz saya. Ya. Nanti kalau kamu melihat yang jenggotan, celananya di atas mata kaki, jangan mau ngaji sama dia. Jangan ngaji sama dia. Kenapa? Itu wahabi. Itu wahabi. Akhirnya pada saat itu saya ngaji. Jiwa penasaran anak muda ya. Hanya saya ngaji di masjid waktu itu. Saya lihat orang ini jenggotan. Waduh, jenggotan. Saya lihat celananya, pakaiannya di atas dan pakai gamis. Wah, wahabi ini mah, kata saya. Pingin ngaji lah sama orang wahabi, kata saya teh. Niat saya pengen bertanya yang tidak bisa dijawab oleh orang wahabi ini. Tapi ketika dia mulai pengajiannya, yang dia sampaikan ini Al-Quran. Allah berfirman katanya ya, begini. Rasulullah bersabda, begini katanya. Saya mikir, ini salahnya yang mana ya, kata saya teh. Besok saya mau ngaji lagi.
Saya ngaji lagi besoknya. Akhirnya dia sampaikan, ini kata Allah, ini firman Allah, ini sabda Rasulullah, ini pemahaman para sahabat, ini kitabnya katanya. Akhirnya saya belilah kitab yang direkomendasikan oleh Ustadz ini. Saya beli. Banyak yang bertentangan dengan apa yang biasa saya amalkan di pesantren. Ya, banyak yang bertentangan dengan apa yang saya amalkan di pesantren. Waktu itu masih galau sayanya. Yang mana yang saya ikuti, kitab ini, kata Wahabi ini, atau kata guru saya, ustaz saya. Dilema pada saat itu. Dilema. Akhirnya setelah dilema itu, lama saya dilemanya. Saya putuskan tetap ngaji sama si Wahabi ini. Saya tetap ngaji. Akhirnya setelah ngaji lama-lama dengan si Wahabi ini, ternyata si Wahabi ini yang benar, yang kita sebut Wahabi. Karena dia menyampaikan ini firman Allah, ini kata Rasulullah, ini pemahaman para sahabat. Menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Ahmad begini. Oh, ini yang paling kuat. Ini pemahaman Wahabi. Makanya kata saya, oh berarti Wahabi kayaknya yang benar mah. Waktu muda dulu, berarti Wahabi yang benar kata saya. Azan dulu ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Pas besoknya lagi saya ngaji. Ngebahas tentang maulid pada saat itu. Nggak boleh maulid, katanya ini bid'ah. Makin kesel sayanya. Kurang ajar si Wahabi, kata saya tanya. Masa maulid nggak boleh? Tapi mereka menjelaskannya secara ilmiah. Ini dalilnya. Ini tidak pernah dilakukan para sahabat. Bahkan Imam yang 4 tidak melakukannya. Rasulullah tidak pernah melakukannya. Kalau itu baik misalkan, pasti mereka mendahului kita, kata si Wahabi ini. Masih ngeberontak dalam hati saya. Masih ngeberontak. Kalau sholawatan pada saat itu tidak dibolehkan sama dia. Itu bid'ah katanya. Aneh si Wahabi ngelarang sholawatan. Dijelaskan secara panjang lebar. Saya mikir malam-malam tanya, atau mungkin kata saya tanya, mereka memurnikan agama Islam, memurnikan ajaran Rasulullah. Saya lama berpikirnya, akhirnya pikir, saya jadi senang ngaji ke si Wahabi. Setelah lama-lama ngaji, saya juga beli banyak kitab, saya pelajari. Saya juga disuruh oleh Ustadz itu, jangan hanya membaca satu kitab, kata beliau. Akhirnya saya pelajari banyak kitab. Oh, ternyata saya ngambil kesimpulan. Yang kita sebut Salafi Wahabi adalah mereka tujuannya memurnikan ajaran Islam. Jadi, kalau misalkan ada orang yang memurnikan dan mempraktekkan kemurnian Islam, apakah patut kita sebut sesat? Nah, kita mengada-ngada sesuatu yang baru, yang tidak diajarkan Rasulullah, ibadah yang tidak diajarkan Rasulullah, siapa kira-kira yang rentan disebut sesat? Kita atau yang Wahabi? Kita, itu inti namanya. Kita lanjut pembahasan inti tadi ya. Nah, ini tadi membahasnya tentang memanjangkan kain ya di bawah mata kaki yang kita sebut Salafi Wahabi. Lalu kemudian yang ketiga, yang tidak diajak ngobrol ini ya, yang tidak dilihat oleh Allah, tidak menyucikan mereka dan diberikan azab. Orang yang ketiga adalah orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Nah. Demi Allah, jadi misalkan ini saya beli dengan harga 25.000, padahal dia beli dengan harga 10.000. Nah, itu yang bersumpah ya, dia berdusta. Itu yang tidak diajak bicara oleh Allah. Lalu kemudian ada riwayat yang lain mengatakan ada 3 orang yang pada hari kiamat kelak Allah tidak akan melihat mereka. Yang pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, pecandu khamr. Yang ketiga, orang yang suka menyebut-nyebut apa yang pernah ia berikan. Itu 3 orang. Pecandu khamr ya, nyebut-nyebut apa yang sudah diberikan, durhaka kepada orang tua. Itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjut. Ayat 265. Maka sumur itu menghasilkan buah-buahan